Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Kania Afriala Prastia dengan NIM 811422401 dari Rombel 8. Video ini saya buat untuk menjelaskan secara singkat apa itu pengaturan mengenai hak cuti maternitas pekerja wanita. Selain itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan pada hari Senin pukul 11.00 yang diampu oleh Bapak Tri Sulistiono dan Bapak Moh Imam Gustomi. Untuk selengkapnya, kita simak saja videonya. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan tentang hak cuti maternitas pekerja wanita. Dan sedikit pengantar saja, jadi pada dunia kerja tidak ada hal yang membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Keduanya ini memiliki kesempatan kerja yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa agar mendapatkan imbalan atau upah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hal ini juga sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang bisa disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi pada undang-undang ini berprinsip untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Itu tertuang dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana menyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita di pasar kerja. Isinya yaitu di pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian di pasal 6 itu ada setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan juga golongan. Namun, secara normatif memang benar pekerja wanita dan pekerja laki-laki itu menikmati persamaan hak. Namun secara keseluruhan, keadaan pekerja perempuan masih jauh dari kata harapan, baik dari segi kuantitas maupun juga segi kualitas. Dengan begitu, perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita ini memang sangat diperlukan, mengingat kesetaraan dan keadilan di bidang ketenagakerjaan sering diabaikan oleh pemerintah. Dan mengingat bahwa pekerja perempuan itu tidak bisa terlepas dari kodratnya untuk melalui proses mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka salah satu yang perlu diperhatikan ialah mengenai hak reproduksi pekerja wanita. Hak reproduksi adalah hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yang melekat pada diri wanita. Hak reproduksi perempuan juga sering diabaikan yang akhirnya pekerja perempuan ini mengalami diskriminasi gender. Mungkin sedikit saja pengantarnya, mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa pengertian dari tenaga kerja dan pekerja. Nah, tenaga kerja ini artinya setiap orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain yang tertuang dalam pasal 1, angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 itu disebutkan bahwa penerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dengan melakukan pekerjaan disebut dengan pekerja atau buruh. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Kemudian pengertian dari pekerja wanita ini sendiri secara umum adalah setiap orang yang berjenis kelamin perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, di mana mereka ini memiliki hak dan perlindungan khusus yang dijamin oleh undang-undang, terutama terkait dengan kodratnya, seperti haid, hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Lalu masuk ke hak pekerja wanita ini sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ini di sini saya hanya menyebutkan 4 saja, yaitu pertama sudah pasti ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua itu ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yang ketiga ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 per strip 4 garing Menteri garing 1989 tentang syarat-syarat kerja malam
dan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari. Lalu yang terakhir ada di dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Lalu masuk ke pokok pembahasan, yaitu ada di hak pekerja wanita. Jadi ada 4 hak pekerja wanita, yaitu pertama hak-hak pekerja perempuan di bidang reproduksi, yang kedua hak-hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, lalu yang ketiga hak-hak pekerja perempuan di bidang kehormatan, dan yang keempat itu hak-hak pekerja perempuan di bidang sistem pengupahan. Nah, karena kita fokus pada maternitas dari perempuan, jadi ada spesifikasinya lagi mengenai hak reproduksi, yaitu ada hak atas cuti haid, hak atas cuti hamil, dan keguguran, dan hak atas pemberian kesempatan menyusui. Jadi hak reproduksi ini tuh telah diakomodir dan dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu di dalam pasal 81, pasal 82, dan pasal 83 yang memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Kemudian masuk ke fokus pada hak cuti melahirkan. Jadi di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur masalah cuti hamil bagi pekerja perempuan. Pekerja perempuan ini memiliki hak untuk memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Untuk itu, sebaiknya ada pemberitahuan tertulis ke pihak atasan atau pihak manajemen terkait cuti ini. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang dijelaskan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu hak menyusui. Hak menyusui ini juga sudah diatur, sudah pasti di dalam pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberian waktu dan ruang khusus bagi pekerja perempuan untuk memerah ASI selama jam kerja. Lalu di pasal 10 Konvensi ILO nomor 183 tahun 2000 juga menegaskan hak jeda atau pengurangan jam kerja untuk menyusui sesuai rekomendasi WHO agar masa menyusui itu berlangsung minimal selama 2 tahun. Kemudian ada juga kerugian akibat tidak diterapkannya hak cuti bagi pekerja perempuan hamil karena banyak di perusahaan-perusahaan lain yang tidak menerapkan hak cuti bagi pekerja perempuan hamil padahal sudah diatur dengan jelas di undang-undangnya. Yaitu kerugian yang pertama itu ada di gangguan kesehatan ibu dan janin, di mana kesehatan pekerja perempuan dan janin ini berisiko terganggu akibat kurangnya waktu istirahat dan kondisi tubuh yang melemah dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Kemudian yang kedua itu penurunan kinerja pekerja. Nah, ini kinerja pekerja hamil cenderung menurun karena kondisi fisik yang semakin melemah. Lalu yang ketiga ada ancaman keselamatan. Di sini ada risiko keselamatan meningkat bagi ibu dan bayi jika pekerjaan yang dilakukan tidak disesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Lalu yang keempat ada kurangnya keberanian pekerja menyampaikan pendapat. Di sini banyak pekerja perempuan hamil yang takut untuk menyampaikan kebutuhan atau keluhan kepada perusahaan karena khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu potensi diskriminasi gender, yaitu ketakutan pekerja perempuan untuk meminta haknya mencerminkan diskriminasi yang masih terjadi di tempat kerja. Baik dari pembahasan-pembahasan yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus yang mana ketika undang-undang sudah ada, tapi penerapannya masih belum dilakukan, yaitu terjadi di kasus PT Alpen Food Industry. Jadi, PT Alpen Food Industry ini merupakan sebuah produsen es krim AIC yang mencuat setelah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FESEDAR melaporkan berbagai pelanggaran hak tenaga kerjaan. Laporan tersebut mencakup pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak kepada perempuan hamil, kemudian jam kerja yang melebihi ketentuan, lalu upah di bawah standar minimum, dan kurangnya fasilitas untuk pekerja perempuan seperti halnya ruang menyusui. Dan persoalan ini dimulai ketika sejumlah pekerja perempuan yang hamil dipaksa untuk tetap bekerja meskipun kondisi kesehatan mereka ini menurun, dan beberapa pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga tidak diberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan, sehingga terpaksa tetap bekerja tanpa waktu istirahat yang memadai.
Selain itu, ada PHK terhadap pekerja perempuan hamil dilakukan dengan alasan kinerja tidak memenuhi target. Kasus ini menarik perhatian publik dan pemerintah hingga dilakukan investigasi juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu analisis dari sisi ketenagakerjaannya itu, kasus ini udah pasti menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk PHK pekerja hamil yang melanggar pasal 153 ayat 1 huruf E, tidak adanya ruang menyusui sesuai pasal 83, serta tidak diberikannya hak cuti keguguran sesuai dengan pasal 82 ayat 2. Selain itu, jam kerja melebihi ketentuan pasal 77 dan upah di bawah standar minimum melanggar pasal 88. Jadi ada beberapa ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh PT Alpen Food Industry ini. Dan tentu saja sudah ada juga pengaturan mengenai sanksinya. Jadi sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran telah diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda mulai dari 100 juta hingga 400 juta. Dan dengan adanya sanksi yang jelas ini, seharusnya perusahaan ini dapat menerapkan kebijakan yang sesuai untuk melindungi hak pekerja perempuan, termasuk cuti hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, dan lainnya. Agar perempuan ini tidak merasa adanya diskriminasi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya bisa menarik sebuah kesimpulan, jadi hak pekerja perempuan ini sebenarnya telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional sebagai bentuk perlindungan dan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya terkait dengan hak reproduksi seperti hak cuti hamil, melahirkan, keguguran, menyusui, dan lainnya. Namun memang pelaksanaannya masih jauh dari kata memenuhi. Dan seperti yang dibahas sebelumnya, itu sudah ada contoh nyatanya, yaitu ada di kasus PT Alpen Food Industry, yang mana ia mengabaikan hak reproduksi pekerja perempuan dan tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga melanggar ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan tambahan di luar dari peraturan perundang-undangan seperti mungkin peraturan daerah, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama atau PKB guna untuk memperkuat perlindungan khusus bagi pekerja perempuan hamil agar tidak dirugikan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.